resesi saat pandemi. Ada beberapa我说不进去啊。其实我也想帮他。virus corona pertama kali dijumpa pada bulan Maret 2020. Sebelumnya, kasus corona pertama di Indonesia muncul pada Senin 2 Maret 2020 lalu yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Hal itu pertama kali terdeteksi pada 2 warga Depok, Jawa Barat, yakni seorang ibu dan putrinya. Keduanya tertular karena kontak dengan warga negara Jepang. Indonesia sendiri termasuk negara yang sangat minim lapangan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan perekonomian yang mulai menurun. Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja di seluruh dunia yang mencapai sekitar 40 juta per tahunnya, diperkirakan lebih dari 600 juta pekerja baru perlu diciptakan hingga tahun 2030. Kondisi sekitar 780 juta pekerja perempuan dan laki-laki dengan penghasilan kurang dari $2 per hari dan tidak memadai untuk mengangkat diri dan keluarga mereka keluar dari kemiskinan juga perlu ditingkatkan. Dengan adanya pandemi COVID-19 membuat angka pengangguran sendiri meningkat dan lowongan pekerjaan semakin sedikit. Ma'ruf mengatakan kapasitas produksi, tingkat konsumsi, dan investasi terus menurun serta melemah. Hingga kuartal 2 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif 5,32%. Pemerintah pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2020 pada kisaran minus 2,9% hingga minus 1,1%. Analisis Big Data Badan Pusat Statistik mencatat lowongan kerja semakin menyusut. Sejalan dengan itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional mencatat jumlah pengangguran sudah bertambah sekitar 3,7 juta orang selama pandemi. Hal ini semakin diperparah dengan adanya korupsi bansos oleh Menteri Sosial Julari Batubara senilai 6 miliar yang seharusnya bantuan itu diberikan untuk masyarakat agar pertumbuhan ekonomi membaik. Masalah korupsi bisa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dampak lanjutan dari biaya ekonomi tinggi adalah harga barang yang ikut melambung. Jika harga barang mahal, maka ada konsekuensi yang mengancam pengusaha. Konsekuensi pertama, daya serap atas barang produksinya jadi rendah karena harga yang mahal. Konsekuensi kedua, untuk menghindari barang tidak laku, penguasa pun menurunkan keuntungannya mengakibatkan laju sebuah usaha menjadi tidak berjalan dengan baik. Kerugian dari sektor ekonomi dan pekerjaan rakyat diakibatkan dari adanya pandemi COVID-19 dapat diatasi dengan cara modeling dan juga kognitif. Pertama, kita dapat aktif dalam mengamati harga-harga barang di pasar dengan minat beli dari konsumen ataupun selera konsumen, sehingga kita bisa menekan kerugian saat kita mencoba mengembalikan ekonomi. Kedua, kita dapat menyesuaikan barang perindustrian dengan tren yang terjadi sekarang. Ketiga, kita memberikan penyuluhan cara bisnis online agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan belanja ke konsumen ataupun cara membuat inovasi barang terbaru. Keempat, kita dapat membuat bisnis kecil-kecilan dengan memanfaatkan teknologi yang ada
menambah biaya sambil menunggu pekerjaan yang lain. Dari penyelesaian isu terhadap korupsi di masa pandemi ini, dapat kita simpulkan pula bahwa dalam perkembangan berpikir, kita harus melalui perhatian terlebih dahulu, lalu memproses kejadian tersebut, mana yang harus dikembangkan dan mana yang harus dikurangi. Lalu muncullah strategi dan cara agar mengurangi pengangguran tersebut. Lalu dalam proses berpikir tersebut akan tercapai tujuan dari kedua hubungan yang saling berkaitan, di mana mereka sama-sama maksimalkan hasil positifnya satu sama lain dan interaksi tersebut sama-sama mendapatkan ganjaran jika memilih hasil yang maksimal. Dengan cara kita beradaptasi dengan kondisi yang ada dan menggunakan segala cara untuk bertahan dan dapat berpikir ke depan tanpa memikirkan kondisi sekarang, pasti kita akan maju selangkah lebih baik.